Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita sudah masuk ke subtema 3, pembelajaran pertama. Mari kita langsung saja. Subtema 3 bertema hidup rukun di sekolah. Nah, ini ada sebuah gambar. Mari kita baca ceritanya bersama-sama. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Dari gambar tersebut terlihat bahwa Udin dan Beni selalu hidup rukun di sekolah. Nah, kemudian ada gambar lagi. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Nah, ibu memerintahkan Udin untuk berbagi. Dan kalimat perintah ibu adalah, "Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din." Lalu kata Udin, "Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu?" Lalu kata ibu, "Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya." Nah, di dalam percakapan tadi terdapat 2 kalimat perintah dari ibu. Kalimat perintah isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu. Nah, sekarang kita diminta untuk menuliskan kalimat perintah apa yang terdapat pada gambar tersebut. Nah, pada gambar tersebut ada 2 kalimat perintah dari ibu. Yang pertama, bagilah bekalmu dengan teman-teman. Ya, Din. Nah, itu kalimat perintah yang pertama. Kemudian kalimat perintah yang kedua, bawalah tempat bekalmu kembali ya, Din. Nah, seperti itu. Kalimat perintah biasanya diikuti dengan kata lah, seperti bawalah, bagilah, jagalah, buanglah, simpanlah, seperti itu ya. Dan di akhirnya diberi tanda seru seperti ini. Ini juga pakai tanda seru semua ya. Nah, sekarang kita akan belajar menghitung ya, anak-anak. Di sini ceritanya, siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki. Ada 117 siswa perempuan. Nah, kalau dijumlahkan semuanya dan digambarkan dengan kubus, banyaknya siswa di kelas Udin seperti ini. Nih, banyaknya siswa laki-laki berjumlah kubusnya ada kubus 100-an, ada 2 kubus puluhan, dan ada 5 kubus satuan. Sementara banyak siswa perempuan ada 1 kubus 100-an, 1 kubus puluhan, dan 7 kubus satuan. Kemudian bila digabung semua menjadi 2 kubus ratusan ditambah 30 plus 10 kubus puluhan. Dan kubus satuannya berjumlah 12. Namun kita tulis kubus satuannya berjumlah 2. Karena 10-nya sudah ditambahkan ke kubus puluhan. Sehingga total kubusnya berjumlah 242. Nah, silahkan kalian perhatikan lagi.
Atau mari kita perjelas lagi. Nah, penjumlahan dapat dilakukan dengan cara panjang atau cara pendek. Cara panjang seperti ini. Diuraikan dulu bilangannya. Seperti 125 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 5. Sementara 117 juga diuraikan sama dengan 100 ditambah 10 ditambah 7. Kemudian kita tarik garis panjang dan kita kasih simbol tambah. Sekarang kita mulai jumlahkan. 100 ditambah 100 sama dengan 200. 20 ditambah 10 sama dengan 30. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Nah, tahap pertama seperti ini. Nah, di bawahnya ini kita uraikan lagi. 200 ditambah 30 ditambah 12-nya ini kita uraikan lagi menjadi 10 ditambah 2. Nah, itu ya, 12-nya yang kita uraikan di baris kedua ini. Kemudian di baris ketiga, kita jumlahkan menjadi 200 ditambah 40 ditambah 2. 40 ini penjumlahan dari 30 plus 10 yang di atas. Maka di baris keempat sama dengan hasilnya 242. Nah, seperti itu ya anak-anak, cara menjumlahkan dengan cara panjang. Di sini sampai ada 4 baris. Silahkan kalian perhatikan lagi baik-baik. Ulangin bila belum mengerti. Nah, kalau ini penjumlahannya dengan cara yang pendek. Bilangannya seperti tadi, 125 ditambah 117. Nah, kita tarik garis, kita kasih simbol plus atau tambah. Nah, cara menjumlahkannya, kita jumlahkan satuannya terlebih dahulu. Jumlah satuannya yang paling belakang itu adalah 5 ditambah 7. Sama dengan 12 kan? Nah, si 12 ini kita jangan tulis 12. Tapi tulis angka 2-nya saja. Angka paling belakangnya yaitu angka 2-nya. Seperti ini ya. Nah, kemudian angka satunya kan tadi 12. Satuan satunya itu disimpan di atas. Di tempat puluhan. Disimpan dulu ya di atas di tempat puluhan. Sementara yang kita tulis di bawah itu hanya angka belakang dari 12, yaitu angka 2 dulu saja. Kemudian langkah selanjutnya kita jumlahkan puluhannya, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi jangan lupa kita punya angka 1 dari hasil simpanan satuan 12 tadi. Satunya itu kita ikutkan dijumlahkan menjadi 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Kemudian selanjutnya kita akan menjumlahkan ratusannya. Ratusannya itu yang paling depan ya. Yang paling depan yaitu 1 ditambah 1 sama dengan
2. Nah, seperti itu cara menjumlahkan dengan cara pendek. Silakan kalian perhatikan dan cermati lagi. Oke, mari kita latihan bersama-sama. Di sini ada bilangan 267 ditambah 129. Kita hitung dengan cara panjang. Mari kita tarik garis panjang dulu dan kita kasih simbol ditambah. Nah, kita uraikan dulu bilangan 267. 267 terdiri dari 200 ditambah 60 ditambah 7. Sedangkan 129 juga kita uraikan. 129 terdiri dari 100 ditambah 20 ditambah 9. Nah, mari kita jumlahkan dari yang paling belakang dari satuannya dulu. 7 ditambah 9 sama dengan berapa? Ya, 16. Kita tulis 16. Kemudian puluhannya 60 ditambah 20 sama dengan 80. Kemudian ratusannya 200 ditambah 100 sama dengan 300. Nah, kemudian baris kedua sama dengan kita uraikan 16 ini menjadi 10 ditambah 6. Kemudian 300 dan 80-nya kita tulis lagi di baris kedua. Nah, untuk baris ketiga kita tulis lagi angka satuannya dulu, yaitu 6. Kemudian kita jumlahkan puluhannya yang tadi 80 ditambah 10 sama dengan 90. Lalu 300-nya kita tulis juga di baris ketiga. Kemudian di baris terakhir, di baris keempat, jumlahkan 300 tambah 90 ditambah 6 sama dengan 396. Nah, seperti itu. Apakah kalian sedikit paham? Oke, kita latihan lagi. Yang gambar sebelah kanan. Di situ ada bilangan 185 ditambah 234. Nah, mari kita uraikan dulu. 185 sama dengan 100 ditambah 80 ditambah 5. 234 sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 4. Nah, mari kita jumlahkan dari satuannya dulu. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Terus 80 ditambah 30 sama dengan 110. Kemudian 100 ditambah 200 sama dengan 300. Kemudian baris keduanya kita tulis lagi angka satuannya 9. Kemudian 110-nya kita harus uraikan menjadi 100 ditambah 10. Kemudian 300-nya kita tulis lagi 300. Oke,
Baris ketiga kita tulis lagi mulai dari belakang. Angka satuannya dulu yaitu 9. Puluhannya kita ambil yang angka 10. Kemudian ratusannya kita harus menjumlahkan 300 ditambah 100 sama dengan 400. Maka hasil akhirnya adalah 400 ditambah 10 ditambah 9 sama dengan 419. Nah, seperti itu anak-anak. Apakah kalian sudah mengerti? Pertama, ada bilangan 475 ditambah 254. Yang pertama kita lakukan, jumlahkan yang paling belakang. Angka satuannya, yaitu 5 ditambah 4 sama dengan 9. Kita tulis 9. Kemudian 7 ditambah 5 yang diangkat tempat puluhan ini kita jumlahkan juga, yaitu 7 tambah 5 sama dengan 12. 12 tidak kita tulis 12, tetapi kita tulis 2 di bawah, 1 kita simpan di atas. Ya, seperti itu. Kemudian di tempat ratusannya kita jumlahkan 1 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, seperti itu ya anak-anak. Ayo kita lanjutkan latihan yang kedua. Di sini ada bilangan 636 ditambah 182. Mari kita jumlahkan. Pertama, seperti biasa, kita jumlahkan yang paling belakang dulu. Angka satuan. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Kemudian angka puluhannya 3 ditambah 8 sama dengan 11. 11 kita tidak tulis 11, tetapi kita tulis 1 di bawah dan 1 lagi di atas. Sehingga pas kita menjumlahkan ratusan menjadi 1 ditambah 6 ditambah 1 sama dengan 1 tambah 6, 7, tambah 1, 8. Menjadi 800 atau kita tulis 8. Nah, seperti itu ya anak-anak, cara menjumlahkan dengan cara pendek. Semoga kalian memahami, silahkan kalian ulangi jika belum paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.